pengertian dari fungsi, fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Contoh dari relasi fungsi. Ini nomor yang pertama termasuk relasi fungsi, sedangkan nomor yang kedua tidak. Karena di himpunan yang pertama, himpunan A atau input, setiap A, B, dan C itu memiliki satu pasangan tepat kepada himpunan output atau B. Sedangkan di himpunan yang kedua, himpunan A yang input itu pada pasangan yang B, dia memiliki dua pasangan, yaitu B ke X dan B ke Z. Jadi ini tidak termasuk fungsi. Fungsi ada tiga. Yang pertama fungsi satu-satu. Yang kedua fungsi surjektif, fungsi auto. Yang ketiga fungsi bijektif, fungsi berinteraksi satu sama lain. Nah, ini adalah contoh dari masing-masing jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif, yaitu himpunan A mempunyai bayangan yang berbeda dengan himpunan B. Terus yang kedua ada fungsi subjektif, yaitu setiap anggota di himpunan B mempunyai pasangan di himpunan A. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan fungsi subjektif, yang dimana himpunan A mempunyai bayangan berbeda dengan himpunan B dan setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dengan himpunan A. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik yang berhadapan ke busur lingkaran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut dan titik sudutnya sama dengan titik pusat lingkaran. Kedua kaki sudut pusat disebut jari-jari lingkaran. Yang kedua yaitu sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut dan titik sudutnya berada pada lingkaran. Kedua kaki sudut merupakan tali busur lingkaran. Kita mencari keliling lingkaran yaitu dengan cara menggunakan rumus keliling. Yang pertama yaitu K sama dengan V dikali R kuadrat. V sama dengan 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari. Unsur-unsur pada lingkaran terbagi menjadi 10. Yang pertama ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, apotema, tembereng, sudut pusat, dan sudut keliling. Titik pusat adalah titik yang berada pada tengah lingkaran. Jari-jari adalah garis dari titik pusat ke keliling lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat dan membentuk dua jari-jari. Yang keempat ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menggabungkan dua titik pusat. Yang kelima ada busur. Garis lengkung yang dibatasi dua titik pusat. Fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penghitungan pengeluaran bulanan. Fungsi digunakan untuk menghitung total pengeluaran bulanan berdasarkan pengeluaran tetap dan variabel. Yang kedua, penentuan harga barang. Fungsi juga digunakan dalam menentukan harga barang setelah diskon. Yang ketiga yaitu menghitung jarak tempuh kendaraan. Jika sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka fungsi diperlukan dalam menghitung jarak tempuh kendaraan. Yang keempat yaitu penggunaan listrik. Fungsi juga berguna untuk menghitung penggunaan listrik yang telah digunakan. Lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu roda kendaraan. Bentuk roda kendaraan yang bulat memungkinkan pergerakan yang mulus di berbagai permukaan. Yang kedua yaitu pembuatan roda gigi. Roda gigi dalam mesin menggunakan prinsip lingkaran. Yang ketiga yaitu jam dinding dan jam tangan. Jarum jam bergerak melingkar pada permukaan bandar. Yang keempat ada seni dan desain grafis. Lingkaran sering digunakan dalam seni dan desain grafis dan menciptakan pola bentuk yang estetis. Konsep gemografis lingkaran diterapkan dalam perencanaan dan eksekusi karya seni. Yang kelima adalah olahraga. Banyak lapangan olahraga seperti lapangan atletik, lapangan futsal, dan gelanggang es menggunakan lingkaran untuk menandai area permainan dan lintasan. Penerapan konsep lingkaran dan diameter lingkaran penting dalam penentuan ukuran dan peraturan lapangan. Navigasi dan pemataan. Konsep lingkaran digunakan dalam navigasi dan pemataan, terutama dalam menentukan jarak dan lokasi menggunakan koordinat.
geografis. Radius dan diameter lingkaran membantu dalam menggambarkan zona dan area yang berbeda pada peta. Oke teman-teman.